Adenan Kapaugani lahir di Pelambayan, Sumatera Barat pada 16 September 1905. Akagani menyelesaikan pendidikan awalnya di Bukit Tinggi, kemudian pindah ke Palembang mengikuti sang ayah, yang saat itu merupakan seorang guru. Akagani kemudian merantau ke Batavia untuk meneruskan pendidikan menengahnya di Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia. Itu Pak Gani ini dulu sekolah di Sugiwaras, SD-nya di Sugiwaras, sekolah rakyat. Nah, setelah itu tamat SD, DSR, itu di Padang, SMP, SMA-nya di Padang, baru masuk Stovia di Jakarta, kedokteran. Nah, tapi Pak Gani mulai di SMA itu dia sudah pergerakan. Jadi 1927 itu sudah masuk Jong Sumatera, dia mewakili Jong Sumatera. Itu kongres di Jogja tidak selesai, kongres di Jakarta baru terbentuk Sumpah Pemuda Bhinneka Tunggal Ika. Disitulah terbentuknya tahun 27 itu di Jakarta. Lahir dari keluarga yang berpendidikan, membuat dirinya sadar akan pentingnya pendidikan. Di masa mudanya, Akagani juga aktif dalam berorganisasi, bahkan sejak masa remaja. Meski merupakan seorang dokter, namun jiwa Akagani memang terlahir untuk menjadi seorang aktivis. Keinginannya untuk memperjuangkan kemerdekaan tak pernah pudar. Waktu itu kan kita di zaman dulu kan kita nih enggak ada orang spesialis orang perpolitik. Ya. Di zaman dulu kalau orang yang sudah mengingat perguruan tinggi itu olah pikirnya sudah wawasan nasional, wawasan internasional. Jadi ingin merdeka itu sangat-sangat kuat. Jadi makalah dia bentuk-bentuk serikat itu untuk merdeka, untuk kebebasan segala hal, baik berserikat, beragama, berpolitik itulah menguatkan untuk kita merdeka. Kita sudah merasa dijajah itu sudah 350 tahun itu sangat sedih. Nah, mereka wawasannya sudah terbuka, ya berserikatlah mereka orang-orang yang ini, bukan berarti orang berpolitik, tapi waktu itu belum ada yang politik sih, serikat namanya. Nah, jadi berkumpulan itu, mana kita ingin merdeka. Nah, begini caranya, nah ini seluruh ini dari sini, itulah rombongan Sastra Amijoyo, rombongan Cokro Aminoto, rombongan itu yang berkumpul, mengingatkan bahwa kita ingin merdeka untuk membebaskan berserikat dan berkumpul itu. Jadi bukan ada khusus partai politik, kan ada. Setelah itu baru bentuk partai politik. Atas perasaan senasib dan sepenanggungan ini, Akagani bersama para pejuang sadar bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia harus diraih dan diperjuangkan dengan memulai pergerakan bersama para pemuda untuk terlibat dalam berbagai organisasi, guna membangkitkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Akagani sudah mulai berkecimpung dalam organisasi kedaerahan seperti Kyong Sumatra Nenbon dan Kyong Java di tahun 1920.
Ia juga terlibat dalam Kongres Pemuda II yang diadakan di Jakarta pada tahun 1920, yang merupakan salah satu gerakan dari mahasiswa untuk membangkitkan semangat persatuan antar pemuda. 3 tahun setelahnya, Akagani terlibat dalam dunia politik dengan menjadi anggota Partai Indonesia atau Partindo pada 1931. 2 tahun kemudian, Akagani turut terlibat dalam lahirnya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) untuk menggalang kekuatan politik Indonesia dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Di tahun 1941, Akagani kemudian kembali ke Palembang dan membuka praktek umum sebagai dokter untuk melayani masyarakat. Di samping itu, Akagani juga menjadi pemimpin cabang Partai Gerakan Rakyat Indonesia. Kepiawaiannya dalam berorasi menjadi daya tarik bagi masyarakat, sehingga menjadikan dirinya sebagai tokoh penting di Palembang. Kembali lagi dia ke fitrahnya, balik ke Sumatera. Dia gerilya itu waktu itu agresi kedua. Nah, dia tuh waktu itu sudah menjabat sebagai gubernur militer Sumatera. Gubernur sipilnya itu Muhammad Nur Teguh waktu itu di Medan. Nah, begitu dia gerilya tahun agresi kedua selesai, dia menjadi menteri, tapi sempat jadi gubernur muda Sumatera Selatan itu tahun 46, itu bulan September sampai Oktober, dia diangkat jadi menteri kesemakmuran. Nah, setelah itu diangkat jadi menteri kesemakmuran, dia berkiprah lagi jadi menteri penerangan, interim menteri kesehatan. Nah, waktu itu, sudah itu dia bergabung lagi dengan PNI, dan itu dia bergabung dengan PNI dengan semaksimal mungkin dia menghidupkan PNI. Nah, tapi di dalam itu banyak ceritanya, Bu. Bukan masalah PNI baik, tapi ada Gerindonya, ada Gakindo. Nah, tapi itulah sudah yang sudah tahun 41, 42, 43. Perjuangan Akagani terus bergulir hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia terdengar hingga kota Palembang berkat dirinya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tepatnya tanggal 25 Agustus 1945. Sosok Akaganilah yang membacakan teks proklamasi dan mengibarkan bendera merah putih pertama kali di kota Palembang. Pasca kemerdekaan Indonesia, Akagani terus melibatkan dirinya dalam dunia politik dan kemiliteran. Sejak Oktober 1945 hingga Juli 1946, Akagani ditunjuk menjadi koordinator Badan Keamanan Rakyat untuk Sumatera Selatan. Tak hanya itu, pada periode revolusi fisik 1945 hingga 1949, dirinya juga sempat menduduki jabatan sebagai gubernur militer Sumatera Selatan. Di bawah kepemimpinannya itu, Palembang dinilai lebih siap
dalam menghadapi sekutu dibanding daerah lain di Sumatera. Setelah Indonesia sepenuhnya merdeka, Akagani sempat menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo dan pindah ke pemerintahan pusat di tahun 1954 hingga 1955. Akagani juga terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante, mewakili Partai Nasional Indonesia dari Sumatera Selatan. Setelah hasil pemilu pertama di Indonesia diadakan tahun 1955. Karena dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya membentuk Undang-Undang Dasar baru. Jumlah anggota MPRS yang dilantik ada 574 orang dari 610. Antaranya 309. Presiden Republik Indonesia Soekarno memutuskan untuk membubarkan konstituante. Pembubaran ini membuat Akagani kembali lagi ke Palembang dan meneruskan praktek kedokterannya. Akagani menetap di Palembang hingga akhir hayatnya. Akagani wafat di Rumah Sakit Caritas Palembang pada 23 Desember 1968 dalam usia genap 63 tahun. Atas semangat juang sosok Akagani dalam meraih kebebasan bagi bangsa Indonesia, ia pun memperoleh gelar pahlawan nasional dari Presiden Republik Indonesia. Atas jasanya itu, Akagani pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kesatria Bukit Siguntang, Palembang. Kalau peninggalan sih, saya rasa enggak ada sih. Cuman peninggalan sejarah dan perjuangannya yang ada kan. Terpetik di mati masyarakat Sumatera Selatan, bahwa dia tuh pejuang, ingin membahagiakan dan membangkitkan Sumatera Selatan di dalam baik pembangunan maupun berserikatnya. Jadi peninggalan-peninggalan dia itu cuma bentuk semacam memori sosial ya. Itu yang diutamakan, bukan memori politik ya, tapi memori sosialnya. Tapi itulah tadi, Kak Gani itu pola pikirnya untuk ingin merdekakan Republik. Jadi dia memang orangnya super payah, terkenal ya, walaupun dia kecil tapi lincah. Serba lengkap sebenarnya ya. Jadi ada ahli ekonomi, ahli tentara, sipil, sosial, budaya, kesehatan, dia betul. Nah. Akagani juga mendapat gelar pemimpin gerilya agung disertai medali emas dari Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan atas jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan bergerilya.
melawan tentara Belanda pada agresi militer dua Belanda. Jasa-jasanya dalam memperjuangkan perlawanan masyarakat Kota Palembang membuat namanya kian bersinar di bumi Sriwijaya. Bahkan namanya diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit militer yang ada di Kota Palembang, yang bernama Rumah Sakit Dr. Akagani. Tak hanya itu, nama Akagani juga ditetapkan sebagai salah satu nama jalan yang ada di Kota Palembang. Untuk mengenang perjuangan serta sebagai bentuk penghargaannya, rumah pribadi milik Akagani yang berada di Jalan MP Mangkunegara nomor 1, Sukamaju, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, yang dibangun pada tahun 1956 lalu, kini dialihfungsikan menjadi museum sejarah. Semuanya ada. Jadi kenapa museum ini, rumah ini kan kosong, kita tidak jadikan museum. Akhirnya kita berbenahlah dengan dana apa adanya, akhirnya terjadilah museum. Karena untuk menunjang itu kan mereka perlu dokumentasi. Karena dari Kodam, dari Kejaksaan, dari pengadilan juga mereka juga harus mencocokkan apa sih benar Pak Akagani benar-benar berjuang. Jadi setelah sekian tahun ini berjuang, 4 tahun kemudian 2007 akhirnya jadilah Pak Akagani diangkat pahlawan nasional gitu. Jadi akhirnya kami museum ini memang sudah ada izin karena tidak bisa kan mendirikan museum itu cuman museum dengan barang-barang dipamerkan tidak bisa karena kita harus izin ke Mendikbud dengan pariwisata Kementerian Pariwisata juga gitu kan. Jadi
ditunjang oleh Gubernur Pak Sardial waktu itu, dia membuat SK bahwa berdirinya museum gitu. Sudah itu juga dari wali kota juga. Nah, terus kita sudah mendapat cagar budaya gitu. Jadi memang museum ini memang sudah memang layak untuk dijadikan bahwa museum itu yang sebenar-benarnya begitu kan. Tapi karena kadang-kadang orang memandang akan karena museum swasta gitu. Kan karena museum ini gitu kan. Jadi tidak ada sangkutan dengan ini negeri gitu. Tapi alhamdulillah walaupun mereka berkata begitu, Ibu gak putus asa, tetap menjalin silaturahmi dengan museum-museum negeri. Museum ini diresmikan sebagai cagar budaya pada tahun 2010 lalu dan memiliki lebih dari 1.400 koleksi peninggalan Akagani dan sang istri Masturah. Benda peninggalan yang ada di museum ini tak hanya peralatan kedokteran dan perlengkapan pertempuran. Namun terdapat juga piagam, penghargaan, surat menyurat, buku-buku, hingga lukisan yang diperoleh Akagani sebagai hadiah atas jasanya. Museum Akagani juga seringkali mengadakan pameran dan kegiatan sejarah untuk menarik kunjungan masyarakat. Dengan harapan sosok pahlawan nasional Adnan Kapaugani dapat terus dikenang dan diingat oleh generasi muda ke depannya atas perjuangan dan jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya di Kota Palembang.